Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Widarwati dari Prodi Akuntansi Regular Plus akan menjelaskan materi Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno MM. Emosional adalah reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi, yang dikarenakan hasil dari persepsi yang akan situasi terjadi. Fungsi emosi. Emosi sangat berguna karena memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan penting agar dapat bertahan hidup. Tindakan-tindakan ini seperti mengumpulkan makanan, mencari tempat berlindung, memiliki pasangan, menjaga diri terhadap mangsa, dan memprediksi perilaku. Emosi sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Emotional Intelligence. Kalau di dalam bahasa Indonesia artinya emotional intelligence itu adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merujuk kepada mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengelola emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Kemampuan seseorang mengatur kehidupan lain emosinya dengan intelijensi, yaitu to manage our emotional life with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan mengungkapkannya, the appropriateness of emotion and its expression, melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Selanjutnya, golongan utama emosi, yaitu pertama ada amarah. Amarah itu berupa beringas, marah besar, jengkel, kesal hati. Kedua, kesedihan, yaitu berupa merasa pedih, sedih, muram, suram, merasa putus asa, depresi berat. Ketiga, rasa takut, yaitu berupa rasa cemas, rasa takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali. Keempat, kenikmatan, yaitu berupa bahagia, gembira, puas, riang, senang, terhibur, bangga, takjub. Kelima, yaitu cinta, berupa penerimaan, persahabatan, kasih. Keenam, terkejut, berupa terkesiap, terkejut. 7. Jengkel, yaitu hina, jijik, muak, benci, tidak suka. 8. Malu, rasa salah, malu hati, kesal, sesal. Berikutnya, indikator kecerdasan emosi. Pertama, mengenal emosi diri, yaitu kesadaran emosi yang memiliki kecakapan atau kepandaian kesadaran emosi. Kedua, percaya diri, yaitu orang yang berani tampil dengan keyakinan dirinya sendiri. Mengelola emosi, yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas. Kepandaian ini bergantung pula pada kesadaran diri. Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan. Selanjutnya, memotivasi diri sendiri, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Jadi motivasi diri ini sangat penting banget ya untuk menghadapi kalau kita tuh menghadapi kegagalan.
Orang yang memiliki kecakapan atau kepandaian dorongan untuk berprestasi mempunyai ciri-ciri: 1. Berorientasi kepada hasil untuk meraih tujuan. 2. Menetapkan saran, berarti dia tuh berani ngambil keputusan. 3. Mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. 4. Terus belajar untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, yaitu optimisme, adalah mereka mempunyai keterampilan sebagai berikut. 1. Mereka tuh tekun dalam mengajar sasaran. 2. Bekerja dengan mereka tuh berharap sukses. 3. Memandang kegagalan sebagai situasi yang dapat dikendalikan. Jadi dia tuh nggak mikir kalau kegagalan tuh akhir dari semuanya gitu. Dia tuh berpikir kegagalan tuh bisa dikendaliin sama dia. 4. Mengenali emosi orang lain. Jadi dia tuh dapat mengetahui gitu emosi orang lain. Berikut usaha-usaha untuk meningkatkan emosional kita. 1. Membuka hati. Membuka hati itu artinya kita dapat menerima gitu kejadian-kejadian yang akan terjadi. 2. Menjelajahi daratan emosi. Di sini maksudnya kita tuh dapat mengendalikan emosi kita gitu dengan baik. 3. Bertanggung jawab. Selanjutnya, manfaat kecerdasan emosional. Para ahli menyebutkan bahwa IQ hanya mempunyai peran sekitar 20% dalam menentukan keberhasilan hidup. Sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, yaitu kecerdasan emosional. Manfaatnya: 1. Mengatasi stres. 2. Mengendalikan dorongan hati atau kita tuh dapat menahan diri gitu. 3. Mengelola suasana hati. Maksudnya tuh kita dapat mengelola hati kita gitu, mengelola suasana hati kita. 4. Memiliki kemampuan sosial. Arti di sini kita dapat cepat bergaul gitu, humble. 5. Mampu memahami orang lain. Jadi 5 itu kayak istilahnya kita dapat menghargai orang lain. Selanjutnya saya akan menganalisis contoh kasus Kapolres Nunukan hajar anak buah yang belakangan ini viral ya di media sosial. Jadi dia tuh, setahu saya ya, dia langsung menghajar anak buahnya karena anak buahnya itu pas lagi rapat Zoom dipanggil tapi tidak nyaut. Nah, di sini tidak nyautnya itu ada kendala dari jaringan internet gitu, bukan karena apa-apa gitu. Tapi atasannya ini juga menelpon, katanya nggak diangkat juga gitu. Mungkin nggak tahu ya, HP-nya tuh mungkin nggak aktif apa gitu. Nah, pas ada acara Baksos Akabri, nah dia ketemu nih sama anak buahnya, tapi dia langsung ngehajar anak buahnya gitu, mukulin gitu. Padahal lagi di acara rame gini kan, malu lah gitu, maksudnya istilahnya berbuat yang tidak sepantasnya gitu di depan orang banyak. Nah, ini tuh berkaitan banget ya sama kecerdasan emosi seseorang atau EQ, dimana kemampuan orang tersebut kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dari orang lain.
dari orang lain di sekitarnya. Terus hal ini juga berhubungan dengan self-regulation, yaitu menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Jadi karena dia tidak dapat mengendalikan kemampuan emosionalnya dia, maka dia muncul tuh reaksi yang kayak tadi saya ceritain. Reaksi tersebut berpengaruh terhadap perilakunya dia nih, jadinya dia langsung hajar aja tanpa memikir panjang gitu, padahal hal yang dilakukan ini salah gitu kan, dimana maksudnya nggak sepenuhnya salah anak buahnya tersebut, mungkin aja jaringannya itu emang lagi buruk kan gitu, jadi dia nggak bisa jawab di Zoom ataupun telepon dari atasannya gitu. Jadi di sini emosional sangat penting banget ya dalam kehidupan. Jadi bukan langsung ngambil tindakan langsung gitu. Jadi di sini mengelola emosi itu sangat penting untuk kejadian-kejadian atau permusyawarahan yang akan dilakukan gitu. Kayak gini nih, lagi rapat gitu kan, lagi ada acara, tiba-tiba ada salah satu orang yang kayak gitu, jadi kan kayak malu gitu ya, seharusnya malu dia kayak gitu, berbuat kayak gitu, malu sama pekerjaannya, malu sama jabatannya, terus juga malu lah terhadap orang-orang yang di sekitarnya gitu kan. Belum lagi dampaknya kalau ke keluarganya tahu, anak istrinya tahu, ibu bapaknya tahu gitu kan. Ya pokoknya sangat berpengaruh banget lah emosi ini, makanya kita harus pandai-pandai mengelola emosi. Sekiranya itu aja sih pendapat saya mengenai kasus yang berhubungan sama emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.